lagi kasus intoleransi di kota Kediri, yaitu korbannya adalah GKJW. Nah, saya mendapat kiriman sebuah berita di mana teman saya mengirimi saya berita dari Facebooknya Gus Aan Ansori, di mana beliau ini menceritakan kisah bagaimana GKJW tidak mendapatkan surat atau rekomendasi dari FKUB meskipun sudah mendapatkan syarat untuk mendapat IMB. Tapi ya begitu ya, intoleransi kembali terjadi. Jadi di dalam Facebooknya Gus Aan Ansori berkata demikian: lagi-lagi intoleransi kali ini menyasar GKJW di kota Kediri. Malang benar nasib ratusan jemaat GKJW Mojoroto kota Kediri. Pembangunan gerejanya dipaksa berhenti pemerintah kota. Alasannya tidak berizin, padahal mereka telah mengantongi dukungan 65 warga sekitar dan 200-an warga jemaat. Setelah peristiwa Cidahu dan Padang, aksi intoleransi memalukan kembali terjadi. Tak tanggung-tanggung, kejadian ini menghantam kota yang baru saja didapuk sebagai salah satu kota paling toleran menurut Setara Institut. Komunitas Kristen Jawa di wilayah Mojoroto telah lama ada sebelum kemerdekaan. Dulunya bernama Kelompok Rukun Warga KRW Abraham sebelum akhirnya menjadi GKJW. Kelompok ini terus bertumbuh di wilayah barat sungai batas kota Kediri. Sensus 2024 mencatat jumlahnya sekitar 175 kepala keluarga atau sekitar 375 jiwa. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di situ ini kasusnya memang mereka sebenarnya sudah mendapatkan izin ya dari lingkungan, dari orang-orang sekitar, dari warga sekitar, dari RT, RW dan juga kepala desa. Ini sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam SKB 2 Menteri, namun tetap tidak mendapatkan izin. Nah, kemudian saya lanjutkan di slide berikutnya. Sekitar Mei 2024, TPM Mojoroto membentuk panitia pembangunan gereja, termasuk mengurus izinnya. Ya, di situ persyaratannya harus mengantongi dukungan 60 warga warga jemaat. Kamu sudah dapat berapa tanda tangan? Tanyaku pada pendeta Puput. 60 warga sekitar dan lebih dari 200-an warga jemaat RT dan kelurahan juga. Ia menimpali sembari mengirimkan foto berkas-berkas. Panitia kemudian mengajukan izin ke FKUB. Tidak mulus. Di sisi lain, ada beberapa aktor luar RT yang menggalang dukungan warga untuk menolak pembangunan gereja. Jadi ternyata yang menolak pembangunan gereja ini sehingga tidak dapat rekomendasi FKUB menurut Gus Aan itu karena ada warga dari luar RT di mana gereja itu ada ya, yang kemudian memprovokasi sehingga gereja GKJW tidak bisa dibangun. Nah, mediasi beberapa kali dilakukan dengan melibatkan pemerintah kota, FKUB dan tokoh-tokoh agama setempat. Beberapa aktor menuntut agar tanda tangan yang telah dikumpulkan panitia pembangunan dianggap tidak ada, harus mulai lagi dari nol. Ini menyalahi aturan ya, karena memang tanda tangan sudah dikantongi 65 warga. Syaratnya itu hanya 60, ini lebih ya, 65 warga. Tapi minta dibatalkan untuk kemudian meminta tanda tangan ulang. Ini benar-benar intoleran sekali. Ini benar-benar tidak masuk akal karena mempersulit, benar-benar mempersulit GKJW di Mojoroto ini. Ya pasti tujuannya adalah supaya GKJW ini tidak berdiri. Kemudian
Puncak dari upaya penghentian tersebut dilakukan Minggu 27 Juli 2025 bertempat di rumah Ketua RT 17. Panitia pembangunan dihakimi massal oleh pihak pemerintahan dan warga, dimotori oleh Bapak M, kata Pendeta Puput dalam rilisnya. Kemudian saya lanjutkan, dia juga menambahkan keesokan hari Senin 28 Juli 2025 Polsek Mojoroto memanggil panitia dan memerintahkan agar pembangunan dihentikan total. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, Polsek Mojoroto memerintahkan supaya diberhentikan total proses pembangunan GKJW ini. Jadi begini ya, seharusnya Bapak Ibu, pemerintah itu ada di tengah, memfasilitasi warganya, ya, bukan malah membela intoleransi seperti ini. Dan ini kembali terjadi. Jangan sampai nanti dikira ini salah paham lagi. Salah paham kok terus menerus. Sampai kapan pahamnya tidak salah, begitu ya? Terus menerus salah paham. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu ya, dimana saudara-saudara kita GKJW Mojoroto dipersulit untuk membangun gedung gereja. Kalau ibadah tidak di gereja, protes, ngamuk, katanya bukan tempat ibadah, bukan gereja. Tapi kami mau membangun gereja, tidak diberikan izin. Ini gimana? Maunya menang sendiri terus ya. Jadi nggak boleh beribadah di tempat yang bukan gereja, membangun gereja tidak diberikan izin. Ya, ini menurut saya memang mau-maunya sendiri seperti ini. Dan seharusnya ini tidak boleh terjadi. Ingat bahwa tidak ada warga kelas 2 di Indonesia. Semua warga apapun agamanya, sukunya, dijamin oleh undang-undang yang sama dan hukum yang sama, konstitusi yang sama. Semuanya dijamin untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Itu adalah jaminan konstitusi kita. Tapi kenapa di lapangan seperti ini? Tolong para aparat untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya dengan adil tanpa pandang bulu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, tolong bantuannya untuk didoakan, dan juga teman-teman Bapak Ibu semuanya yang rindu untuk membantu, di situ ada kontaknya Pendeta Puput ya di FB-nya Gus Aan ini. Jadi mungkin bisa ditanyakan apa yang bisa dibantu. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga kisah-kisah seperti ini tidak terjadi lagi. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Kenapa antum gak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Wajar bisa saja. Berhukum haram. Paling darurat, jadi makruh dia. Paling darurat. Tapi dahsyatnya, mohon maaf, dahsyatnya apa? Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruhnya. Awas, karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyiknya nyaman, karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Tapi karena anda fasilitasi, karena anda kemudian bangunkan, karena anda kreasikan, bahkan nyaman dia di situ, tenang ibadahnya, anda berkontribusi akan ketenangan ibadah yang dimaksudkan. Maka kalau kita menggunakan pendekatan akidah, bukan hanya pendekatan muamalah, akidah ini penting karena menentukan bagaimana muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih memberikan dorongan agar Anda meninggalkan yang seperti itu, karena rezeki Anda sudah diatur oleh Allah. Akan diberikan, tinggal kita berikhtiar aja. Ikhtiar Anda bisa milih. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Cobalah tinggalkan yang demikian, cari yang baik-baik.
Tapi kan Ustadz itu sangat menentukan profesi saya. Tidak. Yang ngatur rezeki Allah. Cari coba. Begitu Anda tinggalkan, Anda dapat yang lain lebih baik. Insya Allah. Kalau bisa mengerjakan yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Paham ya? Anda bisa mendapatkan order yang baik. Cari ini, cari itu. Anda dapat. Jadi jangan sampai Anda gunakan tangan-tangan Anda untuk melakukan perbuatan yang Allah sangat tidak menyukainya. Paham ya? Nah, tadi saya katakan bentuk makruh itu dalam suasana yang berbeda. Bukan di kita. Saya katakan di sini karena kondisinya kita kebanyakan muslim, lapangan kerja banyak dan sebagainya. Ada orang tinggal di satu tempat, keadaannya tidak seperti kita. Dia minoritas, keadaannya bahkan tidak ada masjid kadang-kadang, cuma 1, 2 dan sebagainya. Pekerjaan kemudian dituntut demikian, kalau tidak dia kerjakan mengancam keberadaannya. Maka dia kerjakan dengan keadaan terpaksa. Kalau yang demikian sifatnya darurat tapi jatuh hukum makruh di dalamnya. Paham? Baik. Buya mau menanyakan seorang pejabat itu seorang Islam, tapi pejabat itu menyetujui pembuatan proposal gereja sehingga berdirilah gereja yang besar. Itu dosa enggak Buya? Itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pejabat merestui gereja, ya kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah yang semestinya tidak boleh didirikan, dosa. Tapi kalau misalnya itu komunitas kaum Kristiani, satu kampung Kristen semuanya, ya kan, dan tidak ada orang Muslimnya, mereka membuat gereja di situ, ya terserah. Sekarang permasalahannya membuat gereja di kampung kaum Muslimin. Ini kan mengganggu. Mas kalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari Bro Didit Yuli terkait tentang penolakan atau tidak diberikan rekomendasi oleh FKUB untuk pendirian atau pembangunan gereja yang sedang berlangsung barangkali, yaitu GKJW Mojoroto Kediri ya, di kota Kediri. Jadi teman-teman sekalian, ini memang intoleransi ini terus terjadi di beberapa provinsi teman-teman sekalian. Jadi kita tidak tahu sampai kapan gitu. Nah, di akhir video ini saya sampaikan teman-teman sekalian, kalau penceramah-penceramah yang intoleran itu seperti Ustadz Abdul Somad, kemudian ada Ustadz Adi Hidayah, kemudian ada si Ustadz Donditan, ada Ustadz Ahmad Kainama, ada Ustadz Feliciau, dan ada beberapa lagi Ustadz-Ustadz yang terus menebarkan kebencian terhadap kekristenan, ya maka ini akan terus terjadi. Ya, seperti video yang Ustadz Abdul Somad ya, dia katakan bahwa tidak boleh memberikan izin untuk membangun gereja karena nantinya siapa yang memberikan izin akan mendapat dosa jariah, ya, mengalir terus-terus begitu ya. Demikian juga si Ustadz Hadi Hidayah. Nah teman-teman sekalian, ini sangat berbahaya sekali. Maka kita minta aparat dan ke pemerintahan supaya benar-benar mengusut tuntas ya kaum intoleran ini. Jadi tangkaplah orang-orang yang intoleran dan ceramah-ceramah yang tidak mendukung, yang tentu saja merusak kedamaian di Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.